Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah suka kepada hambanya yang pandai bersyukur. Selanjutnya, mari kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah untuk mengharapkan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita bersolawat dengan membaca solawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya, mari kita berbagi ilmu dengan harapan dapat menambah wawasan keagamaan kita. Adapun yang ingin kami bagikan pada kali ini adalah dengan judul Anda ingin tahu sumber kebahagiaan seseorang? Ayo simak di video ini. Orang hidup tentu ingin hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan visi dan misi kita. Setiap kali berdoa, ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan itu menjadi impian seseorang. Namun kenyataannya, kadang orang tidak tahu bagaimana mencari kebahagiaan dan dengan dasar apa kebahagiaan itu diraih. Sebagai seorang mukmin, muslim, tentu tidak akan melupakan yang namanya sunnah Rasul yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, dicontohkan kepada kita. Dan memang itu satu-satunya jalan paling benar adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita? Bagaimana mencari tahu tentang sumber kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu ada sumbernya. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un min sa'atil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abraron wa khulata'uhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rawahud Dailami. Itulah sumber kebahagiaan seseorang yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara dari kebahagiaan seseorang. Jadi kuncinya ada 4. Apa itu? Yang pertama, sumber kebahagiaan seseorang adalah pasangan hidup yang sholihah. Ini pasangan hidup yang sholihah. Yang sholihah itu yang seperti apa? Ciri-cirinya wanita yang sholihah itu adalah 1, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kuncinya sebuah keluarga yang bahagia. Yang kedua, ini adalah menutup auratnya. Karena aurat itu hanya milik suami. Yang ketiga, ciri yang ketiga, wanita yang sholihah, yaitu taat pada suami. Bukan sebaliknya, berani dengan suami, sehingga suami itu kadang-kadang takut istri. Maka dalam seluruh ada kumpulan suami-suami takut istri. Yang ke-5, yaitu mempunyai rasa syukur kepada Allah tentang apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga kalau suami punya istri yang dengan ciri seperti itu, insya Allah hidupnya akan menjadi tenang dan tidak ada yang namanya suami-suami takut istri. Sebenarnya suami bukan takut istri, tapi suami itu mengalah supaya sakinah. Kalau dituruti pasti akan tidak dipelihara. Itu sumber kebahagiaan yang pertama. Sumber kebahagiaan yang kedua. Yang pertama istri sholihah, yang kedua adalah anak yang sholih dan sholihah. Karena saat ini banyak anak-anak yang tidak sholih dan sholihah kepada orang tuanya, menyusahkan kepada orang tuanya, tetapi ini juga tidak luput dari kesalahan orang tua yang disebut di dalam psikologi namanya maladjustment, salah asuh, maka jadi anak yang tidak sholih, maka keluarga tidak akan bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, yang pertama kuncinya adalah mempunyai istri yang sholihah. Yang kedua, anak yang sholih dan sholihah. Lalu bagaimana kita akan melihat anak yang sholih dan sholihah? Tentu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, tentu anak itu juga taat kepada Allah. Kalau anak itu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah kepada orang tua akan berbakti, sehingga akan menyenangkan hati orang tua. Yang pertama. Yang kedua, anak ini mau berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua berbakti, hormat. Kalau diperintah, yes man, sami'na wa ata'na, dengarkan dan laksanakan. Itu kalau anak yang sholih dan sholihah. Tidak pernah mengucapkan kata hus atau ah. Ini ciri-ciri anak yang sholih atau sholihah. Dia juga pandai bersyukur kepada apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi tidak mengeluh, wah saya diberi bagian sedikit,
itu kakak atau adik diberi banyak, iri dengkinya. Wah, ini sudah susah. Kalau orang tua punya anak dengan ciri yang seperti itu. Tapi kalau dengan ciri satu, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bersyukur. Nah, yang ketiga, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua. Yang ketiga, yang keempat, nah, anak yang solih atau soleh itu juga mau memberi hadiah kepada orang tua. Hadiahnya apa? Hadiah bacaan Al-Quran yang selalu diamatkan kepada orang tuanya dengan memohonkan ampun kepada orang tuanya. Ini hadiahnya. Selain itu, menghadiahkan prestasi yang membanggakan orang tua. Ini ciri-ciri anak yang solih dan solihah. Juga mau mendoakan kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Itu ciri-ciri anak yang solih dan solih yang akan menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tua dan keluarga. 2. Sekarang sumber yang satu lagi apa? Yaitu pergaulannya dengan orang-orang solih. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia itu bergaullah dengan orang-orang yang solih. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang solih, menghadiri majelis taklim, itu Allah sampai mengatakan kepada malaikat. Karena apa? Karena bangganya Allah kepada orang yang datang di dalam majelis zikir atau majelis ilmu. Sehingga saking bangganya Allah itu, Allah menceritakan kepada para malaikat bahwa si A itu datang di dalam majelis ilmu, majelis zikir, tetapi tidak ngantuk. Kalau datang di majelis ilmi, masih zikir, ngantuk ya mungkin Allah tidak akan bangga lah. Dibanggakan apa? Wong Allah itu bangga, malah dia yang akan dibanggakan malah tidur, apalagi sambil ngeces. Bau, ya, gak enak. Itu yang ketiga, yang ketiga. Sumber kebahagiaan yang ketiga. Jadi bergaul dengan orang-orang solih. Kalau kita bergaul dengan orang solih, maka kita insya Allah akan ketularan solihnya, kebaikannya. Kalau kita bergaul dengan sebaliknya, ya insya Allah akan ketularan. Maka tidak heran di dalam berita di televisi, orang yang sudah tua, ternyata dia seorang peminum dan ketangkap polisi, itu kan rugi dunia dan akhirat nanti itu. Ya. Kemudian sumber kebahagiaan yang keempat adalah rezekinya di negeri sendiri. Rizquhu fi baladihi. Ini, jadi kalau ingin hidup yang sempurna, kebahagiaannya 4 sumber kebahagiaan ini yang bisa dicari berdasarkan resep yang diberikan oleh Rasulullah. Betul. Coba kalau misalnya uangnya banyak tapi kerjanya di luar negeri, nggak pernah ketemu dengan orang tua, nggak pernah ketemu dengan istri, nggak pernah ketemu dengan suami, ini juga kurang bahagia. Bahagia tapi kurang, tapi akan sempurna. 4 syarat itu harus dipenuhi. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang penghasilannya tidak jauh dari rumahnya,
Dan itu menambah ketentraman. Hidup di rumah juga tenang karena ada suami, ada istri berkumpul. Lebih senang lagi. Dan ini insya Allah resep Rasulullah ini betul-betul bisa dipahami dengan baik dan diyakini itu hal yang benar karena itu datang dari Allah dan Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita sempurnakan pertemuan kita ini agar menjadi lebih berkah dengan membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan datang dari kami karena kami menyadari masih kurang akan ilmu dan juga masih fikir tentang ilmu. Kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.